Halo peserta didik yang ada di rumah masing-masing. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Salam jumpa lagi dalam kegiatan belajar mengajar IPS hari ini dalam topik pembahasan yang kelima, penguatan ekonomi maritim. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Nah, kalau kita lihat dalam layar ini, dalam topik penguatan ekonomi maritim, ada seorang gambar foto seorang wanita cantik. Dia adalah Menteri Kelautan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo periode pertama, yaitu Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan Indonesia yang tangguh. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah: pertama, membedakan bagaimana ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Yang kedua, identifikasikan bidang-bidang baik ekonomi maritim dan ekonomi lautan. Yang ketiga, menjelaskan 3 sektor ekonomi maritim. Itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Mari kita lihat. Penguatan ekonomi maritim meliputi, dia ada 2 bidang. Yang pertama, ekonomi kelautan atau marine ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh ekonomi kelautan: nelayan mencari ikan di laut, pertambangan, petani garam, tambak dan budidaya rumput laut, dan jasa pariwisata meliputi bidang-bidang usaha ekstraktif atau pertambangan, pertanian, dan jasa. Itu adalah ekonomi kelautan. Yang kedua, dalam penguatan ekonomi maritim. Yang kedua, ekonomi maritim atau maritim ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Contoh ekonomi maritim: pembuatan kapal, industri pengolahan ikan, kegiatan ekspor impor, bengkel kapal, dan penyeberangan antar pulau. Ekonomi maritim meliputi bidang usaha industri, perdagangan, dan jasa. Sekarang kita melihat kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara ASEAN. Ada 3 sektor yang sementara dikembangkan. Yang pertama, sektor pelayaran. Singapura memiliki pelabuhan terbesar se-ASEAN dan setiap barang yang masuk harus melalui pelabuhan Singapura sebelum dilanjutkan ke negara tujuan. Jadi Singapura ini adalah pelabuhan transit terbesar se-ASEAN. Sementara pelabuhan di Indonesia masih sebagai cabang atau penunjang dalam transportasi internasional. Yang kedua, sektor perikanan. Potensi perikanan Indonesia sangat besar, namun belum diberdayakan optimal. Bahkan ada illegal fishing. Tapi oleh Menteri Kelautan Susi Pujiastuti, dia menerapkan tembak setiap kapal asing yang mencuri ikan di wilayah Indonesia, bahkan menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Dan cara ini sangat menguntungkan nelayan Indonesia sehingga mereka bisa dapat hasil yang melimpah. Yang ketiga, sektor yang sementara dikembangkan adalah sektor pariwisata bahari. Potensi Indonesia sangat besar, baik potensi wisata bawah laut. Contoh, ada Bunaken,
ada Raja Ampat, dan wisata pesisir pantai, contoh Bali dan Pangandaran, dan wisata kepulauan, contoh Kepulauan Karimun Jawa dan Kepulauan Seribu. Kita lihat tujuan pembangunan di bidang kelautan. Ada 4 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kita lihat berikut strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, perubahan arah pembangunan pada pembangunan berbasis kelautan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Contoh pelabuhan, pembangunan tol laut, dan industri perkapalan. Yang ketiga, pembangunan 5 pelabuhan besar dalam menjambut ASEAN Connectivity atau MEA atau Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara. Contoh 5 pelabuhan besar ini, yang pertama Tanjung Priuk ada di Jakarta atau Pulau Jawa, yang kedua Medan ada di Pulau Sumatera, yang ketiga Surabaya ada di Jawa Timur atau di Pulau Jawa, yang keempat Makassar ada di Sulawesi Selatan, dan yang kelima Kalimantan. Yang terakhir, kebijakan di sektor perikanan. Inilah materi tentang ekonomi maritim. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Setelah kalian menyimak pembelajaran ekonomi maritim dan kelautan, jawablah soal-soal di bawah ini. 1. Membedakan bagaimana ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Yang kedua, identifikasikan mana yang termasuk bidang ekonomi maritim dan mana bidang ekonomi lautan. Yang ketiga, jelaskan sektor-sektor ekonomi maritim di Indonesia. Salam sehat dan tetap semangat, jaga kesehatan, kebersihan, tetap lakukan protokol kesehatan, dan tetaplah berdoa. Sampai jumpa, sukses selalu, Tuhan memberkati.